Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu petang ini, insyaallah menjelang maghrib, ini waktu yang sangat bagus untuk kita bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kerawuhan panjenengan di Masjid Kemayoran ini, langkah kaki dari rumah menuju masjid ini, semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, karena mayoritas kebanyakan ibu-ibu, bapaknya hanya sedikit di belakang, maka penyebutan ibu-ibu saya letakkan di depan. Tadi kebalikan toh. Baik, kita harus bangga menjadi muslim ini. Kenapa saya sebut kita harus bangga menjadi muslim? Karena kita punya panduan kitab suci yang disebut Al-Quranul Karim, yang terjaga dari sejak awal diwahyukan hingga sekarang. Dan wahyu yang disebut Al-Quranul Karim itu tertulis dalam bahasa aslinya yang senantiasa kita baca. Salah satu surah yang kita baca adalah tadi surah Yasin. Hampir sebagian besar kita hafal itu ayat. Hampir sebagian besar kita hafal itu surah. Berarti kita harus bangga dengan Al-Quranul Karim. Tapi yang dimaksud bangga bukan sekedar membaca, tapi sekaligus bagaimana memahaminya. Itu yang paling penting. Nah, tadi di awal saya beri pengantar. Saya kutip ayat yang termaktub dalam surah yang kedua, urutan di dalam Quran. Urutan surah kedua di dalam Quran namanya adalah surah Al-Baqarah. Surah pertama Al-Fatihah. Surah kedua Al-Baqarah. Surah ketiga Ali Imran. Surah keempat An-Nisa. Surah kelima, lu kok tambah entek ini suara nih. Surah kelima Al-Maidah. Surah keenam Al-An'am. Surah ketujuh Al-A'raf. Terus kita sepertinya hafal dengan sendirinya, tidak perlu dihafal karena sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Karena sering kita buka. Surah Al-Baqarah yang tadi saya kutip itu dari ayat ke-34.
Ayat 34 itu pelajaran hidup bagi kita semua. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka. Yang tidak bawa Al-Quran berarti sudah hafal. Ya, betul kan? Kalau tidak bawa Al-Quran berarti sudah di luar kepala. Saking di luar kepalanya sampai bablas. Oke. Perhatikan ayat 34 itu. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara secara detail, itu diawali dengan dua huruf penting. Dua huruf penting itu adalah pertama huruf alif, kedua huruf zal. Alif, zal. Yang dibaca il, juga bisa dibaca idza. Jadi dua huruf ini penting, alif, zal. Bila dibaca di bagian akhir itu disukun, dibaca il. Tapi kalau di akhirnya dibaca fathah, dibaca idza. Tapi artinya sama, yakni ingatlah. Berkaitan dengan apa? Kalau il, ingatlah bahwa peristiwa ini telah terjadi di masa lampau. Tapi kalau idza, ingatlah peristiwa ini akan terjadi di masa depan. Hurufnya sama, kalau cara membaca berbeda, menunjukkan waktu yang berbeda. Nah, yang sedang kita bahas, kalau dibaca idza, biasanya kita hafal surahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi peristiwa ketika itu belum terjadi, tapi sudah diwahyukan kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi Fathu Makkah. Makanya pakai idza. Nah, sementara ayat yang sedang kita baca tadi itu diawali dengan il. Wa il qulna. Dan ingatlah, tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, tentang hal penting. Hal penting apa? Qulna lil malaikah. Ketika kami telah berkata kepada para malaikat. Kenapa ayat ini tidak berbunyi qultu, aku telah berkata, tapi qulna, kami telah berkata. Padahal qultu juga bisa sebetulnya, tapi kenapa ayat itu berbunyi qulna, kami telah berkata? Seakan-akan Allah mau bicara kepada kita bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu. Sebagai the owner. Kalau saya sebut owner, paham? Ini bahasa Inggris, bukan Inggris Timur. Mon ngocak Madura, Inggris Timur dia. Bener yang Madura kan itu? Bener. Siapa? Jadi kalau Allah berkata kulna, kami telah berkata. Kalau sudah kami, ini Allah sebagai pemilik segala sesuatu yang menjadi otoritas atas semua otoritas. Maksudnya apa? Panjenengan pernah dengar istilah direktur utama? Pernah dengar? Nah, kalau direktur utama itu berarti membawahi para direktur yang lain. Ya, direktur utama itu berarti topnya narkotop. Wis paham? Karena saya sadar yang datang ke sini itu sudah S4, S5. Jadi saya harus pakai bahasa rakyat. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kami, ini pasti membawahi para pembesar. Para pembesar. Itulah sebabnya ketika Allah berkata kami telah berkata kepada siapa? Al-malaikah, para malaikat. Nah, kita mungkin tidak paham malaikat itu kayak apa tugasnya. Ternyata dari kata ini muncul al-malaikah. Jadi wa il qulna lil malaikah. Ingatlah tatkala kami telah berkata kepada para malaikat. Malaikat
Kalau banyak, al-malaikah bahasa Arabnya. Tapi kalau cuma 2 malaikat disebut malakaini. Itulah sebabnya dalam ayat Quran ada malakaini di Babila Harut wa Marut. 2 malaikat di negeri Babel. Tapi kalau 1 malaikat disebut malak. Malak. Malak, dari kata ini muncul kata malik, maliki yaumiddin. Apa itu? Raja di hari pembalasan. Nah, berarti kalau malak ini adalah yang memiliki kuasa. Jadi malaikat itu memiliki kuasa, bukan ecek-ecek. Kalau saya sebut ecek-ecek, paham ya? Ngerti ya? Nah, bukan sembarangan, biasa, bukan. Ini kelasnya bukan kelas sembarangan, bukan kelas biasa. Ini kelasnya topnya leader. Tapi ada yang lebih super. Dialah Allah Azza wa Jalla. Nah, perhatikan di sini. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, apa perintahnya? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Jadi ada malaikat, ada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Ini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa, kecuali iblis. Kecuali iblis. Nah, sekarang saya mau tanya kepada panjenengan semua. Iblis itu nama atau tindakan, perbuatan? Iblis itu bukan nama, perbuatan. Kalau diterjemahkan iblis itu arti harfiahnya dia yang membangkang. Jadi para malaikat semua itu sujud kecuali si pembangkang. Jadi itu bukan nama. Nah, pertanyaannya sekarang, panjenengan tahu nama-nama para malaikat? Dan ada sebagian diterangkan di dalam Quran. Dalam Quran itu ada dijelaskan nama para malaikat itu. Di antaranya adalah Jibril wa Mikail. Jelaskan. Jibril, Mikail. Mereka ini salah satu di antara para malaikat yang sujud kepada Adam. Lalu kita pasti bertanya, Jibril dan Mikail atau Israfil atau Israel dan lain sebagainya diciptakan dari apa? Cahaya. Cahaya bahasa Arabnya itu nur. Nun, waw, ra. Di sini ada nggak yang bernama Mbak Nur? Hati-hati. Hati-hati dengan nama ini, ya. Nama itu menunjukkan karakter. Berarti nur arti harfiahnya cahaya. Berarti para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Tapi masalahnya tidak ada penjelasan di dalam Quran yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil atau lain-lain diciptakan dari cahaya. Tidak ada penjelasan dalam Quran. Adanya di dalam kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Tapi kita bertanya, kenapa bahan penciptaan Jibril, Mikail tidak disebutkan dalam Quran? Padahal namanya disebutkan dalam Quran. Betul tidak? Nah, sekarang bandingkan. Ini yang sujud ya. Yang tidak sujud, fasajadu illa, kecuali iblis. Arti harfiahnya dia yang membangkang. Padahal dia digolongkan deretan para malaikat. Digolongkan ya, karena disuruh dengan seruan umum. Al-malaikah. Dia yang membangkang itu sebetulnya namanya siapa? Ternyata kalau kita obok-obok di dalam surah pertama sampai surah terakhir, namanya itu loh nggak disebutkan. Kebalikan dari yang sujud. Yang sujud namanya disebut. Yang tidak sujud namanya nggak disebut.
Aneh ya? Sampean pernah berpikir dan merenungkan begini, ini kenapa kok bisa begini? Pasti ada sesuatu untuk pelajaran bagi kita. Yang bersujud namanya disebut dalam Quran, tapi yang tidak sujud namanya nggak disebut dalam Quran. Tetapi bahan dasar penciptaannya yang tidak sujud itu malah disebutkan dalam Quran. Di mana disebutkan? Di dalam surah Al-A'raf. Surah urutan keberapa? 7. Hati-hati. Kenapa diletakkan di urutan surah ke-7? Ada apa? Dan namanya surah itu Al-A'raf. Arti harfiahnya tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi, yang disebut makom yang tertinggi, ada peristiwa akbar. Salah satu hamba Allah yang sangat bertauhid, menyembah kepada Allah ribuan tahun sebelum penciptaan Adam. Pada saat itu dia berkata, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di ayat yang ke-12, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Siapa yang dimaksud dia? Adam. Siapa yang dimaksud aku? Siapa? Hah? Yang membangkang, yang disebut iblis itu. Yang membangkang. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Berarti dia itu mengaku dirinya hamba Allah, ciptaan Allah, yang mengabdi kepada Allah ribuan tahun sebelum penciptaan Adam. Ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, dia sudah bersujud ibadah kepada Allah. Tapi pada saat Adam diciptakan, dia baru berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Inilah yang disebut sebagai akar dari semua dosa. Dosa itu banyak atau sedikit macam-macamnya? Banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Durhaka kepada orang tua, dosa besar atau kecil? Besar. Berzina, dosa besar atau kecil? Ngerasani tonggo? Dosa besar macamnya banyak, dosa kecil macamnya banyak. Itu kalau semua dirangkum menjadi satu, ya, itu sebetulnya cuman dasarnya kesombongan. Kesombongan atas perintah Allah dan kesombongan merendahkan kepada yang lain. Jadi akar dosa itu cuman itu. Sombong atas perintah Allah, tidak mau taat, dan sombong merendahkan yang lain. Kira-kira manusia yang punya karakter kayak begini ada atau tidak ada? Sopo? Jibril diciptakan dari nur. Dia taat kepada Allah. Nur itu kualitas terbaik. Kalau saya ibaratkan di SPBU, itu ada yang disebut turbo, ya kan? Setelah turbo ada Pertamax. Di bawah Pertamax ada Pertalite. Di bawah Pertalite ada Premium. Di bawah Premium ada Solar. Jadi Solar itu paling rendah. Kalau seandainya ini, supaya gampang dipahami, Jibril dari nur, ini sama kualitasnya dengan turbo. Sama. Sedangkan yang tidak mau sujud itu, siapa namanya? Ternyata dalam kitab hadis maupun dalam kitab tafsir, namanya adalah Azazil. Sebanding namanya dengan Jibril, Israfil, Israel,
Azazil. Berarti memang dari nama itu punya kuasa, punya otoritas. Tetapi dia diciptakan dari nar. Perhatikan itu. Nah, namanya tadi siapa? Mbak Nur ya. Nur. Dengan nar bedanya apa? Nur, nar. Bedanya apa? Hah? Ya bacaannya beda, nur sama nar. Tapi di situ yang membedakan huruf apa di situ? Alif dan waw, cuman satu huruf yang membedakan. Jadi ini ibaratnya 11, 12. Jadi bedanya cuma satu oktan. Berarti yang nur kelas turbo, nar kelas pertamak. Pertamak itu harganya sudah berapa? Mahal. Mahal itu. Berarti kelas tinggi. Lah kalau Adam diciptakan dari apa? Tanah. Kalau tanah selevel di SPBU itu ibaratnya apa? Solar. Paling rendah. Makanya kita sebagai keturunan Adam jangan merasa sombong. Bahan ciptaan kita ini kualitas rendah. Ini peringatan bagi kita semua. Siapapun kita ini, semua adalah Bani Adam. Kita semua ini Bani Adam. Kalau kita semua Bani Adam diciptakan dari bahan yang sama. Adam diciptakan dari tanah. Jadi jangan ada yang sombong. Yang namanya Jibril saja, kualitas terbaik bahan penciptaannya, dia mau sujud atau tidak? Mau sujud. Yang kualitas terbaik mau merendahkan diri. Tapi ada kualitas terbaik, yakni yang dari nar, Azazil, dia tidak mau sujud, mau merendahkan diri. Bayangkan, ada nggak tipe manusia yang di antara dua ini? Ada yang punya posisi, namanya kuasa itu kan berarti punya posisi, punya jabatan. Ingat, jabatan itu bukan hak kepemilikan, tapi jabatan itu adalah titipan. Jibril, Mikail sadar bahwa dia punya posisi bukan kepemilikan dan tidak layak untuk disombongkan, maka dia mau merendahkan diri. Sedangkan Azazil menganggap jabatan, posisi itu sebagai kepemilikan, makanya dia tidak mau kehilangan jabatan itu dan dia tidak mau merendahkan diri. Ayo, siapa yang harus kita contoh di sini? Jibril atau Azazil? Siapa yang di barisan Jibril? Siapa yang di barisan Azazil? Tenane. Mon ngocak bisa, mon alakoh, non praktek tak bisa, susah. Makanya ini penting kita belajar melalui Quran. Dan kita tahu kisah seperti ini ya, kisah seperti ini itu bukan hanya tertulis di dalam Al-Quranul Karim, tapi juga tertulis di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita tanya kepada non-Muslim itu siapa saja sih? Ada yang Hindu, ya, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang apa lagi? Macam-macam deh, ya. Kalau kita sebut nama Ibrahim saja, Ibrahim alaihissalam, misalnya di ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 127. Lihat itu di ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut nama Ibrahim. Ternyata Ibrahim itu tercantum dalam Quran, ya. Tercantum dalam kitabnya Katolik, Protestan, ya, iya ada nama itu, tapi tidak disebut
Ibrahim, tapi disebut Abraham. Orang Yahudi juga sama, menyebutnya Abraham, bukan Ibrahim, tapi sosoknya sama. Saya ambil contoh begini. Ini ada pintu. Ini kalau orang Jawa menyebut pintu masjid, menyebutnya apa? Lawang masjid. Tapi kalau yang bertutur dalam bahasa Inggris Timur tadi, tidak menyebut pintu masjid, labang masjid. Pertanyaannya, lawang dengan labang bendanya sama atau beda? Sama. Jadi lawang dan labang itu maksudnya satu. Cuma begini, Al-Quran datang, itu tujuannya, kalau yang sebelumnya itu benar, dikatakan oleh Quran benar. Tapi kalau yang sebelumnya itu sudah menyimpang, maka Quran datang untuk meluruskan. Itu fungsi Quran. Makanya sebagai musaddiq. Musaddiq itu kalau benar, katakan benar. Kalau keliru, luruskan. Itulah fungsi Quran datang kepada kita. Jadi kita pun harus sama. Kalau ada yang benar, katakan benar. Kalau keliru, luruskan. Gak boleh benar dikatakan salah, sedangkan yang keliru dikatakan benar. Ini akhlaknya siapa kalau begini? Hah? Bener sengkok, saya ngocak, benar bibi. Saya ini bukan orang Madura, tapi karena banyak teman Madura, sehingga saya banyak belajar. Makanya belajar dengan banyak teman itu semakin apa? Semakin mudah kita berkomunikasi. Makanya orang Indonesia, orang Melayu, kalau menyebut yang meong itu apa? Kucing. Tapi kalau di orang Minang, tidak menyebut kucing, kuciang. Tapi bendanya sama. Itu perlunya kita memahami bagaimana wahyu itu diturunkan. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Ibrani. Nabi Musa pasti bahasa Ibrani, Nabi Isa pasti bahasa Suryani, karena Taurat itu bahasa Ibrani, Nabi Musa orang Yahudi. Kalau Nabi kita Muhammad SAW karena orang Arab, bahasanya Arab. Nah itu, supaya kita bisa paham. Oke, kembali ke pembahasan semula. Jibril saja mau tunduk atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau membanggakan dirinya, meskipun dia punya posisi tinggi, asal-usulnya tinggi, tapi karena ini perintah Tuhannya yang punya kuasa, maka dia mau merendah diri, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu seharusnya yang patut kita contoh dan teladani. Jangan mencontoh siapa? Azazil. Perhatikan ibu-ibu, ketika dia tidak taat kepada Tuhannya, seorang hamba ini, ya, yang terbuat dari nar tadi, seorang hamba ini, tauhidnya tingkat tinggi, bertasbih kepada Allah luar biasa ribuan tahun, tapi ketika Allah mau mengetes, menciptakan makhluk yang kualitas rendah, baru di situ teruji mana yang taat dan mana yang tidak taat. Dan perhatikan itu, si Azazil, dia disapa oleh Allah dengan sebutan apa? Iblis. Dia yang membangkang. Jadi kalau orang itu berdosa, ya, melakukan pelanggaran, Allah itu tidak mau berbuat zalim, tidak mau. Kalau kesalahannya satu, hukumannya satu. Kalau kesalahannya dua, hukumannya dua. Makanya kalau dia bersalah, cukup Allah berkata iblis, karena kesalahan hanya dia saja. Tetapi kalau sudah cari bolo, nyari pengikut, nyari partner, nyari mitra, nyari teman supaya sama seperti dirinya, ayat Quran berlanjut mengatakan fa'azallahuma